Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma tahhirni fihi minad danasi wal aqdar wa sabbirni fihi ala kainatil aqdar wa waffiqni fihi littuqa was suhbatil abrar bi'aunika ya qurrata ainil masakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa azkal anami Muhammadinil Mustafa wa aliyinil murtada wa alihim al-atharin nujaba wal la'nud daimu ala a'daihim munkiri haqqihim adh-dhalimina lahum la'nan la yanqadi abada. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali pada program Sajian Ramadan, yang mana kita akan mulai pembahasan pada kesempatan kali ini diawali dengan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengatasi kegelisahan dalam diri. Berbicara tentang kegelisahan, kita berbicara tentang sesuatu hal yang umum terjadi pada diri seseorang. Tak jarang orang merasakan rasa gelisah dalam dirinya. Rasa gelisah ini biasanya diawali atau bermula dari adanya kekhawatiran terhadap sesuatu. Kekhawatiran tetap terhadap apa yang akan terjadi setelah ini. Kekhawatiran terhadap apakah yang telah ia upayakan akan berhasil atau akan gagal. Intinya bermula dari sebuah kekhawatiran akan sebuah keadaan. Dan kekhawatiran yang berujung pada rasa gelisah ini juga memiliki akibat-akibat atau dampak-dampak lain dalam kehidupan sehari-hari biasanya. Biasanya orang yang cenderung merasakan rasa gelisah dalam dirinya bimbang ketika ingin melakukan sesuatu, menunda-nunda untuk melakukan sesuatu karena khawatir, dan terkadang memilih untuk tidak melakukan apa-apa karena khawatir atas atau terhadap apa yang akan terjadi setelahnya. Yang mana hal ini perlu untuk kita selesaikan ketika diri kita merasakan adanya perasaan-perasaan atau hal-hal seperti ini dalam diri kita. Kita akan memulai tentang bagaimana cara kita keluar dari lingkaran atau jeratan gelisah ini melalui 3 hal. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang kegelisahan, maka yang kita cari adalah ketenangan hati. Dan ketika kita berbicara tentang ketenangan hati, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul aliyyul azim. Allah berfirman bahwasanya orang-orang yang beriman dan mereka tenang hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, ingatlah bahwasanya dengan mengingat Allah itu akan menenteramkan hati atau menenangkan diri. Mengingat Allah sama dengan menenangkan jiwa. Terkadang banyak orang yang bertanya, bagaimana saya bisa tenang dengan mengingat Allah? Ketika ingin mengingatnya saja, saya dalam keadaan gelisah. Saya dalam keadaan bimbang, saya dalam keadaan tidak tenang. Saya tidak bisa tenang dalam mengingatnya, dan tidak mungkin juga hal itu bisa berdampak untuk menenangkan hati saya. Ketika kita melihat ayat ini secara menyeluruh, bahwasanya di awal Allah SWT berfirman, yaitu orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Mengingat Allah yang bisa berdampak atau menghasilkan ketenangan dalam jiwa adalah ketika mengingat Allah itu disertai dengan keimanan. Oleh karenanya, sesuatu yang perlu kita tanam atau kita pupuk adalah keimanan atau keyakinan kita terhadap Allah, makrifat kita terhadap Allah terlebih dahulu. Ketika hal itu sudah kita pupuk, sudah kita tanam, sudah kita kembangkan, maka mengingatnya akan
efek pada ketenangan pada diri kita. Mengingat dalam keimanan berarti kita mengingat dalam keadaan sadar dan paham tentang betapa pedulinya Allah kepada hambanya. Mengingat dalam keimanan berarti kita mengingat dalam keadaan sadar bahwa Allah SWT tidak akan membiarkan kita dalam keterpurukan. Mengingat dalam keimanan berarti ketika kita mengingat, kita menyadari bahwa Allah SWT telah memberikan banyak hal pada kita. Seluruh anggota tubuh kita telah diberikan secara cuma-cuma. Apalagi hanya ketentraman jiwa. Tidak mungkin Allah tidak memberikan hal itu kepada kita. Intinya yang pertama, yang perlu kita pupuk adalah bagaimana keyakinan dan keimanan kita kepada Allah bisa benar-benar kuat, sehingga dengan mengingatnya, ketentraman jiwa kita pun akan hadir. Jiwa kita pun akan tenang, diri kita akan tenang, akan tentram. Karena apa? Kita tahu bahwasanya dalam keadaan banyak hal yang ada di hadapan kita, tetap kita memiliki naungan yang lebih besar dari segalanya, yaitu Allah SWT. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang kegelisahan, maka yang perlu kita dapatkan oleh orang-orang yang gelisah itu, karena ia khawatir akan sesuatu, adalah jaminan akan keberhasilan atau keselamatannya. Yang mana kita bisa melihat ketika Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Bahwasanya di sini yang menarik adalah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang dimaksud di sini adalah untuk kita bisa mendapatkan jaminan akan keperluan-keperluan dan urusan-urusan kita tercukupi, terselesaikan adalah kita bertawakal kepada Allah atau kita berserah diri kepada Allah. Dan ini poin kedua, ini adalah hal yang penting, bahwasanya kita perlu menyadari bahwa tidak segala sesuatu itu dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Contoh dalam pekerjaan, kita bisa mengupayakan banyak hal untuk menambah kemungkinan keberhasilan pekerjaan kita, namun hasil tentu tidak ada di tangan kita. Kita tidak bisa memastikan hasil apa yang akan kita terima. Karena yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kendalikan adalah apa yang bisa kita upayakan dalam diri kita. Sisa dari hal-hal itu adalah bagaimana kita menyerahkan segala sesuatu yang di luar kemampuan dan kendali kita kepada Allah SWT. Contoh ketika orang tua yang khawatir terhadap anaknya, gelisah ketika anaknya tiada di dekatnya. Karena ia merasa ia tidak bisa menjaganya, tidak bisa memperhatikannya, tidak bersama anak itu. Ketika hal ini selalu dipikirkan, kekhawatiran ini akan berakhir pada kegelisahan. Karena apa? Dalam keadaan yang sama, seorang tua itu sadar bahwa ia tidak bisa menjaga anaknya karena terlampau jarak dan perbedaan tempat. Dan ketika dalam posisi seperti ini, hal yang bisa kita lakukan adalah kita bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Karena hal-hal itu sudah di luar kemampuan kita. Sedangkan Allah SWT meliputi segala sesuatu. Allah mampu melakukan segalanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karenanya di posisi-posisi seperti ini, untuk menghindari kegelisahan, yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah, dan yang kedua adalah kita serahkan segala urusan-urusan yang di luar kemampuan kita, di luar kapasitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita perlu menyadari bahwasanya tidak segala sesuatu itu dalam genggaman atau dalam kendali kita. Dan poin ketiga, atau poin terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ketika kita melihat Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang ia upayakan. Nilai atau harga dari seseorang itu adalah apa yang ia usahakan, apa yang ia upayakan, bukan hasilnya. Ketika kita terlalu fokus terhadap hasil yang akan kita dapatkan, maka kita akhirnya
lupa untuk menyiapkan upaya-upaya, usaha-usaha, tekad-tekad, dan perjuangan yang akan kita lakukan. Oleh karenanya, ketika kekhawatiran kita adalah terhadap hasil, maka perlu kita buang jauh-jauh. Hal yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita khawatirkan adalah kita mengupayakan segala sesuatu semaksimal mungkin. Karena porsi kita adalah upaya dan usaha, tekad dan perjuangan. Namun hasil dan hal-hal lainnya, kita kembali kepada poin kedua, harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan diri kita ketenangan, ketentraman, hingga kita bisa menjalani hari-hari dalam kehidupan ini dengan tenang, nyaman, dan tentu kita serahkan segala sesuatu apa yang di luar kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum, tahiyati lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.